mulai sibuk untuk menyambut Natal. Ada yang menghias pohon Natal, ada yang sudah mempersiapkan kue-kue Natal, ada juga yang begitu bergembira karena mendapatkan hadiah Natal dari papa dan mamanya. Teman-teman, sebentar lagi Natal loh. Wah, aku selalu senang sekali setiap hari Natal. Karena setiap hari Natal selalu aku yang menghias pohon Natal di rumahku. Jadi pohon Natal di rumahku cantik sekali. Seperti aku yang cantik. Aku juga senang kalau sedang hari Natal, karena di hari Natal itu mamaku banyak banget bikin kue dan aku suka menghabisin itu loh. Dan enak sekali kuenya. Aku juga senang sekali karena Natal ini papa mama pasti kasih aku kado. Kemarin aku dikasih papa dan mama itu hadiah yang paling aku suka, sepeda baru dan sepatu baru loh. Tahun ini aku dikasih hadiah papa sama mamaku boneka yang cantik. Aku paling suka sekali. Kalau kamu, Ci, apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut Natal tahun ini? Kamu sama ayah ibumu dikasih hadiah Natal apa, Ci? Aku di rumahku gak ada pohon Natal, kue Natal juga gak punya, apalagi hadiah. Aku gak pernah menerima itu sama sekali sampai sekarang. Sudah ya Ci, jangan bersedih. Hari Natal itu gak selalu kamu punya pohon Natal kok, gak selalu punya kue Natal juga, dan gak selalu ada hadiah dari papa dan mama kok Ci. Gak apa-apa Ci, jangan bersedih ya. Kita kan mau menyambut Natal. Iya, Ci, jangan sedih ya. Ayo senyum dong. Senyum. Oh iya teman-teman, hari Minggu besok di sekolah minggu kita akan merayakan Natal. Ayo teman-teman datang ya. Cici, kamu juga harus datang ya. Ya. Oke, dah. Selama perjalanan pulang, Cici begitu sedih. Keadaan keluarganya yang miskin membuat mereka tidak bisa membeli pohon Natal, tidak bisa membeli kue-kue Natal, dan tidak ada hadiah juga buat Cici. Uang yang didapat oleh ayah Cici setiap harinya hanya cukup untuk makan saja. Sesampainya di rumah, Cici langsung masuk kamar dan dia menangis sangat sedih. Mendengar Cici menangis, ibu dan ayah Cici segera datang menghampiri Cici. Kamu kenapa nak? Kenapa menangis? Ayah, ibu, teman-temanku semua di hari Natal mereka punya hadiah, mereka punya kue-kue Natal. Kenapa aku tidak bisa memiliki semuanya? Cici, kamu kan tahu sendiri, ayah bekerja setiap harinya hanya mendapat upah dari sebagai tukang bangunan, cukup untuk makan kita satu hari. Seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena ayah masih bisa bekerja setiap harinya. Sedangkan kamu tahu sendiri, ibumu kerjanya hanya tukang cuci baju orang, itu pun juga gak setiap hari. Iya, kita bersyukur masih dipelihara Tuhan sampai hari ini, masih bisa hidup
hidup, masih bisa makan setiap hari. Natal kan nggak harus ada pohon Natal di rumah, nggak harus ada kue-kue Natal, nggak harus ada hadiah Natal. Yang penting kan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk kita semua. Ayah, ibu, Cici gak mau tahu yang penting tahun ini Cici harus punya hadiah. Sepanjang hari Cici terus bersedih. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, semua begitu bergembira dan bersuka cita. Hari ini kita merayakan apa? Hari Natal. Bagus sekali. Hari Natal itu hari apa ya? Hari kelahiran juru selamat kita ke dunia. Yeay, betul sekali. Hari ini kita merayakan hari Natal. Kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang sudah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, kita bersama-sama mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Nah, coba kali ini lihat wajah kita semua. Nah, semuanya sudah bersuka cita ya. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan bersama. Sukacita Natal. Sukacita Natal. Suka-suka sukacita Natal.
Terlebih Tuhan sudah lahir, hadir di dalam hati kami. Tuhan, Natal membuat kami begitu bersuka cita karena Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, sudah datang ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, cinta-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Hari ini kami mau merayakan Natal bersama-sama. Kami mau bersuka cita bersama-sama. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu itu untuk selama-lamanya. Berkati ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yang membuat kita bersuka cita di hari Natal bukan hanya sekedar kita mendapatkan hadiah dari papa atau mama, atau juga karena hiasan-hiasan Natal yang cantik-cantik, yang indah-indah, tetapi yang membuat kita bersuka cita sekali karena kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita kita sambut Dia yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia yang adalah Allah, Raja, Sang Juru Selamat kita telah datang. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian kita. Selamat, selamat datang.
dari pulau dan benua, dari Sabang sampai Maluku, semuanya bersukacita karena kelahiran kedatangan Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus. Mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, kita nyanyikan dari pulau dan benua. Semua bersukacita ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua.
dan kasih Tuhan yang telah datang dan menyelamatkan kita. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Itu semua karena berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik. Kiranya berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami supaya dapat memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Gloria in Excelsis Deo. Lahirlah Raja mulia.
sukacita kami. Terima kasih kami sudah boleh memuji-muji Tuhan. Kami sudah boleh memberikan persembahan. Dan saatnya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat mendengar firman Tuhan. Terlebih jadikan kami anak-anak yang taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, kami hanya mau memuliakan Tuhan senantiasa. Kami hanya mau membuat Tuhan senang dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di hari Natal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Halo. Dengar ya, dengar saya nggak ya? Halo teman-teman. Halo. Mau dengar saya nyanyi nggak? Ada satu pujian yang sangat saya sukai ya. Gloria in excelsis Deo. Nah, adik-adik juga pasti tahu ya, teman-teman di rumah juga pasti tahu. Nah, kalian tahu nggak siapa saya? Bawa begini, pakai baju begini. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Oke, perkenalkan nama saya Hodaya. Siapa? Hodaya. Arti namaku pujian bagi Tuhan. Saya tanya tuh ya, saya tanya sama papa mama, kenapa sih namaku dikasih nama Hodaya? Kenapa tidak nama yang lain, Angela? Gitu ya, karena kan itu nama bagus ya. Nah, papa mama aku bilang begini, kita memberi kamu nama Hodaya untuk mengingat satu peristiwa besar yang dialami oleh papamu dan teman-temannya. Wah, ini cerita yang selalu diceritakan oleh papa mamaku untuk membuatku mengingat apa arti namaku sesungguhnya. Hodaya, pujian bagi Tuhan. Nah, teman-temanku, suatu hari papaku dan teman-temannya pergi menggembalakan domba, sama seperti aku sekarang. Aku ini juga anak seorang gembala, ya. Saya juga membantu papa mamaku untuk menggembalakan domba, meskipun saya hanya datang untuk mengantar makanan mereka. Nah, suatu hari ketika mereka sedang menggembalakan di padang, mereka mengalami suatu peristiwa yang begitu besar. Ketika mereka sedang dalam keadaan diam, waktu sudah malam hari ya, tidak ada suara, sesekali ada bunyi be, ya, ada be-nya sekali-sekali berbunyi, tapi tidak terlalu berisik. Lalu papaku dan teman-temannya juga sudah mulai ngantuk-ngantuk karena sudah malam. Kemudian cuaca dan hari itu juga mungkin cukup dingin ya malam hari ya, ngantuk-ngantuk. Tiba-tiba mereka terkejut. Ada sebuah cahaya yang begitu besar yang datang di hadapan mereka. Waktu itu ketika mereka melihat cahaya itu, mereka langsung terjatuh, lalu mereka kaget. Mereka kaget dan ketakutan. Kira-kira apa itu ya? Hantu. Bukan hantu. Ya, mereka melihat satu sosok yang penuh dengan cahaya. Lalu mereka dalam ketakutannya masih bertanya-tanya, itu ada apa yang datang? Wah, satu sosok ini bersuara lalu bilang kepada papaku dan teman-temannya, jangan takut, aku membawa kabar sukacita yang begitu besar. Bawa kabar sukacita kok ngagetin ya? Wah, jangan takut, katanya ya. Ternyata dia adalah seorang malaikat utusan Tuhan yang membawa kabar sukacita yang begitu besar. Kabar apa kira-kira? Betul, malaikat itu membawa kabar kalau pada saat itu telah lahir seorang juru selamat yang sudah dijanjikan kepada kami, bahkan kepada nenek moyang kami beribu-ribu tahun yang lalu ya, bahwa akan ada yang datang menebus kami dari dosa, dari penderitaan. Dan waktu inilah
saatnya papaku dan teman-temannya masih bingung apa maksudnya ya. Tetapi ketika malaikat itu masih berbicara, tiba-tiba semakin banyak lagi malaikat yang datang. Kemudian mereka bernyanyi, menyanyikan yang tadi saya nyanyikan, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Wah, mereka bernyanyi dengan suara yang begitu megah, dengan suara yang begitu indah. Setelah malaikat-malaikat itu pergi, papaku dan teman-temannya mulai merenungkan apa maksudnya. Lalu mereka sepakat untuk pergi ke sebuah tempat yang dikatakan oleh malaikat itu. Malaikat itu berkata, pergilah ke sebuah rumah. Di sana kamu akan melihat seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Itu tanda-tandanya. Dan dibaringkan dalam palungan. Lalu papaku dan teman-temannya yang mencari kabar di mana ada seorang bayi yang lahir kemudian dibungkus di lampin dan dibaringkan di palungan. Akhirnya mereka bertemu dengan bayi ini dan juga dengan papa mamanya. Teman-temanku, bayi yang ditemui papaku dan teman-temannya adalah bayi sang juru selamat itu. Bayi yang datang untuk aku, untuk bangsaku, dan juga untukmu sekarang. Kok bisa? Dia kan lahirnya lama ya, udah lama. Kok bisa untuk aku? Ya, untuk seluruh orang di muka bumi ini. Juru selamat itu siapa? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang begitu mengasihi anak-anaknya, begitu mengasihi aku, mengasihi bangsaku, mengasihi keluargaku, mengasihi kamu, sehingga tidak ingin aku dan kamu ini terus berada dalam kurungan dosa. Dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita. Dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga teman-temanku, ketika aku lahir, mamaku memberi namaku berdaya, pujian bagi Tuhan. Karena mamaku ingin aku selalu bersuka cita, aku selalu bersyukur setiap kali aku mengingat tentang juru selamat yang lahir, yang diberitakan oleh malaikat itu. Mamaku ingin aku selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupanku. Ketika aku mengingat namaku Hodaya, aku selalu ingin semua perbuatanku, semua perkataanku itu memuliakan Tuhan. Teman-temanku, mungkin arti namamu bukan Hodaya, bukan pujian bagi Tuhan. Namamu tidak sama denganku. Tetapi aku dan kamu adalah orang yang sama-sama diselamatkan oleh Dia. Dia datang untukku dan juga untukmu. Artinya teman-temanku, tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita diselamatkan oleh Dia adalah untuk hidup memuliakan Dia. Bagaimana caraku memuliakan Tuhan? Apakah aku juga sama seperti papaku harus menggembalakan kambing domba, ya? Lalu setiap hari aku harus memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi karena arti namaku pujian bagi Tuhan? Ya, boleh. Tetapi bukan itu saja. Ketika aku berkata-kata, aku tidak mau berkata-kata tentang hal yang tidak baik yang membuat Tuhan sedih. Ketika aku bertingkah laku, berperilaku, melakukan sesuatu, aku tidak mau melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Aku tidak mau perlakuan-perlakuan atau perkataan-perkataanku membuat aku tidak memuliakan Tuhan. Karena Dia sudah datang bagiku, Dia sudah lahir bagiku. Teman-temanku, aku juga mau mengajak kamu melakukan hal yang sama. Sekarang, kamu juga merayakan kan hari kedatangannya ke dunia ini. Seperti kata malaikat itu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Teman-teman, kalau kamu menyanyikan lagu ini, mengatakan perkataan ini, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, itu bukan sekedar ucapan, tetapi itu adalah sebuah harapan, sebuah doa bagi
dari kita supaya kita benar-benar hidup memuliakan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-temanku, adik-adikku, setiap kamu di dalam rumah, ketika bersekolah, ketika berteman, sudahkah apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan? Jangan sampai kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus itu ke dalam dunia menjadi hal yang sia-sia, tidak berarti bagi kita. Aku bersyukur karena mamaku memberiku nama Hodaya, pujian bagi Tuhan, supaya aku terus memuji Dia dan memuliakan Dia. Bagaimana denganmu adik-adikku? Bagaimana denganmu teman-temanku? Sudahkah engkau memuliakan Tuhan? Maukah engkau hidup memuliakan Tuhan? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menjadi penyelamat kami, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah yang besar itu. Tuhan, kami tidak ingin kedatangan-Mu, kelahiran-Mu menjadi hal yang sia-sia, tidak kami maknai dengan baik. Kami tidak ingin Natal kali ini, meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, menjadi Natal yang tidak berarti. Kami rindu, kami tetap memuliakan Engkau dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, bahkan dalam pikiran kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Cici, dari tadi kakak perhatikan kamu waktu puji-pujian berlangsung. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Ini kan hari Natal. Harusnya kamu seperti teman-teman, bersuka cita, bergembira menyambut hari Natal. Iya Kak, Cici merasa bersalah. Selama ini Cici selalu memaksa ayah sama ibu untuk memberikan hadiah Natal untuk Cici. Tapi bersyukur hari ini firman Tuhan yang mengingatkan Cici kalau perbuatan kesal, marah, dan juga suka memaksa orang tua untuk memberikan hadiah itu adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi Cici benar-benar sangat merasa bersalah dan menyesal sudah membuat ayah dan ibu menjadi seperti itu. Oh, jadi begitu. Tapi bersyukur ya Cici, hari ini Cici bisa datang ke ibadah Natal sekolah minggu. Jadi Cici sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan Cici dan kita semua supaya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kalau kita marah, kita kesel, kita memaksa orang tua untuk meminta sesuatu, padahal orang tua kita nggak punya, akhirnya kita nggak hidup memuliakan Tuhan. Lebih baik kita senantiasa bersuka cita menyambut Natal. Kita bersyukur ya Cici ya, kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Iya Kak, nanti pulang Cici mau minta maaf sama ayah dan ibu. Wah, itu perbuatan yang sangat baik. Tuhan Yesus pasti senang dan Tuhan akan dimuliakan melalui perbuatan Cici. Benar nih Kak? Ya, nah nanti kita bersama dengan adik-adik semua kita mau bersuka cita di hari Natal ini karena Tuhan Yesus yang adalah Allah, Juru Selamat kita, ya sudah datang ke dalam dunia. Biarlah kita senantiasa boleh hidup memuliakan Tuhan, tidak lagi hidup membuat Tuhan bersedih dengan sikap-sikap kita, marah, jengkel, bentak-bentak orang tua, suka mengganggu teman, itu tidak lagi kita lakukan. Tapi biarlah kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Oke Cici? Oke Kak.
Yuk kita dengan teman-teman yang lainnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Wah, kita sudah bersuka cita bersama-sama pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus sekali lagi yang sudah lahir dan hadir di dalam hati kita bersama. Adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kakak ajak kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian kita, Hari Natal Sungguh Senang. Sudah boleh menyertai ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah boleh menuntun dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati saya, hati kami semua, hati orang tua kami, papa dan mama kami, sehingga Tuhan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada hari Natal ini. Dan biarlah Tuhan kami tidak lagi menjadi anak-anak yang membuat Tuhan bersedih. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang hidup di dalam dosa, tapi kami mau terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, mau hidup memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena itulah yang membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Mungkin di antara kami sudah ada yang libur. Tuhan, berkatilah liburan kami. Biarlah kami boleh menikmati liburan kami di tahun ini. Sekalipun kami masih harus tetap ada di rumah dan tidak bisa kemana-mana, tetapi itu tidak membuat kami bersedih, tidak membuat kami menjadi kehilangan sukacita. Karena sukacita yang besar sudah kami terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Natal tahun ini, berkati keluarga kami, papa dan mama kami, dan biarlah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengasihi papa dan mama kami dapat mengasihi saudara-saudara kami dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, anugerah keselamatan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Tritunggal
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa